Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan presentasi yang berjudul tentang ruwat. Apa itu ruwat? Ruwat adalah dalam bahasa Jawa sama dengan kata luar, berarti lepas atau terlepas. Di luar artinya dilepaskan atau dibebaskan. Pelaksanaan upacara itu disebut ngeruwat atau ruwatan, berarti melepaskan atau membebaskan. Ialah membebaskan atau melepaskan dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya, malapetaka atau keadaan yang menyedihkan. Ngeruwat terdapat juga berarti dipulihkan atau dikembalikan pada keadaan semula, tetapi juga menolak bencana yang diyakini untuk menimpa pada diri seseorang, mentawarkan atau menetralisir kekuatan gaib yang akan membahayakan. Upacara ruwat yang biasanya dilakukan oleh orang hingga sekarang termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh seseorang supaya dapat terhindar dari mara bahaya yang diramalkan akan menimpa diri seseorang. Dalam upacara ruwatan sering dipergelakan pertunjukan wayang. Wayang ialah untuk dipertunjukkan tradisional yang disajikan oleh seseorang dengan menggunakan boneka atau sejenisnya sebagai alat pertunjukan Wibisono 1983. Dalam pertunjukan wayang ini disajikan lakon wayang secara khusus. Lakon wayang yang disajikan sebagai sarana upacara ruwatan ini biasanya Murwakala dan Sunda Malawa. Ruwatan tradisi lokal dan media komunikasi ritual, yaitu untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk wilayah. Kemudian untuk sesajen, ini adalah tingkatan-tingkatannya. Dan untuk tingkatan yang terima yaitu tirakatan. Kemudian proses ruwatan. Pada umumnya pangruwatan Murwakala dilakukan dengan pergelaran pewayangan yang membawa cerita Muwakala, dilakukan oleh datang khusus untuk kemampuan dalam bidang ruwatan. Pada ritual pengruwatan, bocah sukarela dipotong rambutnya, dan menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kesialan dan kemalangan sudah menjadi tanggungan dari dalang karena anak Soekarta sudah menjadi anak dalang, karena pagelaran wayang merupakan acara yang dianggap sakral dan memerlukan biaya yang cukup banyak. Maka pelaksanaan ruwatan pada zaman sekarang ini dengan pagelaran wayang dilakukan dalam lingkup perdesaan atau perdusunan. Kemudian tarikh ruwat. Ilmu tarikh ruwat adalah sebuah disiplin ilmu hadis yang mengetahui para perawi hadis dari segi berhubungan dengan periwayatan mereka terhadap hadis. Hal ini bisa diperoleh dengan menjelaskan keadaan mereka, tanggal kelahiran, wafat, suyuh, kapan mereka menerima hadis, siapa yang meriwayatkan, negeri dan mereka, rijalul hadis yang juga di masa itu sejarah kedatangannya ke negeri yang berbeda-beda, apakah ia menerima hadis dari gurunya sebelum ikhtilat gurunya atau setelahnya, dan lainnya dari hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hadis. Kemudian yang disebut ilmu tarikh ruwat adalah ilmu yang mencoba para perawi hadis dari aspek yang berkaitan dengan periwayatan mereka terhadap hadis tersebut. Metode penulisan ilmu tarikh ruwat yang pertama yaitu ada yang menyusunnya berdasarkan tingkatan tobaqat, kemudian ada juga yang menyusun secara para perawi secara alfabetis, kemudian ada yang menyusun berdasarkan tahun. Adapun kitab-kitab tarikh arwah yang harus diketahui oleh penggali sunnah Rasulullah antara lain At-Tarikhul Kabir karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu salah satu contohnya, dan masih ada yang lain. Kemudian selain kitab-kitab tersebut di atas, banyak lagi kitab-kitab tarikh arwah antara lain
Al-Ikmal, Al-Amir, dan lain sebagainya. Tarikh yang tertua adalah Tarikh Naisabur karya Imam Muhammad bin Abdillah Al-Hakim Al-Naisaburi 321-405 Hijriah yang merupakan karya terbaik dan paling sering digunakan ulama, dan tarikh padatnya karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Baghdadi yang lebih dikenal dengan Alkitab Al-Baghdadi, yang merupakan kitab yang paling agung dan paling bermanfaat. Untuk saya sendiri menanggapi ruwat ini adalah sebuah tradisi kuno, karena waktu itu Wali Songo menyebarkan Islam itu dengan metode periwayang dan lain sebagainya, dan kultur atau tradisi itu hanya dikenang dan tidak diagung-agungkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.